Masih kerekam sih? Rekam, udah rekam. Ini lagi ngerekam. Udah ngerekam aku. Kalau ini ngerekam Mas berarti. Yang rekam aku itu kamera belakang. Kalau gini, Oh iya, itu kamera depan. ya ini ngerekam Mas kan? Bener. Pas nggak ya? Nggak tahu. Kamu tangannya ke depan, itu lurusin. Gini ya, pas biasanya. Mm-mm. Teh, Mm. Teteh kan suka anak-anak nih. Mm-mm. Terus ngajar les anak-anak ya. Mm-mm. Teteh tahu nggak nih 10 yang diinginkan anak-anak, tahu nggak? 10 yang diinginkan anak-anak. 10 apa nih maksudnya? 10 hal. 10 hal yang diinginkan anak-anak. Ya, pertama main. Tidur siang tuh enggak ya. Tapi kalau dalam dunia parenting, 10 hal yang diinginkan oleh anak-anak. yang diinginkan oleh anak-anak itu kebebasan. Waduh, berat deh. Anjir. Tapi kan ini teh, ada penelitian, ada 100.000 anak-anak nih diteliti. Ternyata 10 hal yang diinginkan anak-anak itu, Perhatian dari orang tuanya. nih ya, perilaku. Karena orang tua itu kan rata-rata melihat perilaku anak kan. Nah, sudut pandangnya itu yang dilihat perilaku anak, bukan sudut pandang anak melihat perilaku orang tua kan. Nah, ternyata dalam 100.000 penelitian itu ada 10 hal yang diinginkan anak. Yang pertama, nih poin pertama ya, itu tidak bertengkar di depan anak-anak. Hal pertama, tidak bertengkar di depan anak-anak. Kenyataannya Teteh sering lihat nggak? Banyak yang bertengkar di depan anak-anak. Ngelihat langsung. Aku salah satu korbannya. Nah, itu yang ingin anak-anak tuh, tidak bertengkar. Masih kecil sih, masih bayi, tapi kayaknya tapi keinget terus kan? Nah, kalau efek sampingnya atau efek negatifnya banyak lah bisa dibahas. Tapi salah satu yang pertama yang diinginkan oleh anak itu tidak bertengkar di depan mereka. Itu satu. Yang kedua itu adalah bersikap adil. Nih. Pada anak-anaknya. Iya, tapi definisi adil kan adil beda-beda. Nah, gimana itu coba setahu Teteh? Ya kalau adil sebenarnya kalau misalkan anak kecil sama anak gede itu kan adilnya beda. Betul. Kayak mau porsi makannya aja anak kecil lebih dikit, anak gede lebih banyak. Nah, betul. Tapi yang sering kita tahu nih, biasanya kan kalau makan nih, bagi 2 sama rata kan gitu ya? Kebanyakan dari kita itu adil itu adalah sama. Padahal setiap anak tuh unik ya kayak Teteh tadi lah. Kebutuhan makanan untuk anak SD, anak SMP mungkin berbeda. Iya. Kalaupun sama, kebutuhan uangnya pun berbeda kan? Iya. Beli bukunya juga beda kan? Iya. Nah, itu. Adil dalam persepsi anak tuh bukan sama, tapi unik. Itu poin berapa? Poin 2 kan? Poin 2. Nah, sekarang poin ketiga. Itu adalah jujur. Jujur ke anak. Inilah. Tapi kadang orang tua tuh suka bohongin anak. Contohnya yang sering Teteh tahu nih. Ya kayak misalkan aku punya uang nih dapat dari saudara. Sini uangnya pinjam dulu, buat disimpan dulu, nanti kamu habis gitu kan. Padahal yang disimpan dipakai kemanehna. Terutama kalau hari lebaran ya. Ya, kan katanya investasi bodong. Nah, itu yang disebut pertama kali terjadi investasi bodong ya. Nah, itu nggak baik. Itu kan harus jujur orang tua. Terutama gini, misalnya diajak jajan, nanti kamu jangan bilang ya kalau kamu dibeliin ini sama bapak ya. Gitu. Nah, itu kan banyak ya. Terus kadang atau apa ya? Itu kamu
Jangan nakal, nanti kalau nakal kayak bapak itu kayak gitu kan, bapak itu yang atau enggak nanti kalau kamu nakal diambil polisi. Nah, itu kan sebenarnya itu kebohongan. kan bohong. Itu poin berapa tadi? 3. Nah, ada poin keempat. Apa tuh poin keempat? Toleransi. Toleransi. Nah, gimana nih toleransi? Ya toleransi tuh mungkin lebih ke beragaman ya, kayak menghargai keperbedaan ketika anak itu memilih jalannya. Ya, sebenarnya ya boleh. Tapi intinya permakluman salah satunya. Kan contoh gini, kan suka dengar nih, wah itu tadi si A dapat nilai jelek. Nah, biasanya sikap sebagai orang tua itu kan bermacam-macam ya. Tapi yang perlu kita ajarkan tuh permaklumannya. Oh, maklum mungkin dia kemarin nggak belajar. Atau misalnya, oh saya tadi ketendang main bola sama kan banyak tuh orang tua yang marah ke anaknya gara-gara anaknya bertengkar. Nah, gara-gara orang tua membela anaknya. Padahal yang perlu kita ajarkan itu toleransinya dulu, permaklumannya dulu. Betul. Nah, itu poin berapa? Poin 4. Nah, sekarang poin kelima. Apa tuh poin kelima? Apa kira-kira? Poin kelima itu menyambut dengan ramah kepada teman-teman. Nah, nah itu diajarin kalau teman main atau ketemu di jalan. Nah, kita harus menyambut dengan ramah. Makanya kalau orang tua lagi nggak suka kepada orang tua lain, itu sangat tidak baik untuk diekspresikan di depan anak kita. Nah, menyambut ramah ya. Ya, menyambut ramah ke anak, ke temannya, ke orang tua, ke tetangga. Itu poin berapa tadi? 5. Nah, sekarang poin ke-6. Poin ke-6 itu bersemangat ketika membangun kekompakan. Nah, misalnya ngajak beres-beres, itu harus semangat. Nah, terus misalnya ngajak pergi harus bersemangat. Bersemangat tuh bukan ngebentak-bentak. Kan kebanyakan yang sering kita lihat atau yang sering kita dengarkan, "Hayo buru, cepat." Marah-marah. Omelan kan rata-rata. Nah, itu poin berapa tadi? Poin 6. Iya, kadang suka gitu sih. Ya kan? Buru-buru kan. Kamu mah lama banget sih, lelet. Kamu juga kadang kayak gitu kan. Lelet banget sih. Bener-bener. Siapa lagi coba? Apa tuh yang ke-7? Yang ke-7 itu konsisten. Konsisten itu. Konsisten. Aku juga kadang belum konsisten. Banyak kita mencontohkan hal yang tidak konsisten. Misalnya main HP aja. Awas, kalau main HP aja nanti gak dikasih uang saku. Ya, itu. Tapi biasanya tetap dikasih uang saku. Itu sebenarnya tidak konsisten. Gitu kan. Kamu nanti kalau misalkan itu nggak usah diajakin. Nah, itu lebih ke diajak. Ya tidak konsisten dan kadang-kadang cenderung mengancam. Oh gitu. Iya sih. Ya kadang jadi orang tua tuh juga mungkin karena dulunya pola asuhnya gimana, ketika ngasuh anaknya juga kan menduplikat dulu waktu kecil. Betul. Itu poin berapa tadi? Itu poin ke-7. 7 ya. Berarti sisa 3 lagi kan? Iya. Nah, apa coba kira-kira 3 laginya? Pengen tahu nggak? Sopan santun. Apa tuh? Rahasia dong. 3 lagi rahasia.